Shalom Bapak Ibu, Senin 6 Juli 2020 kita akan membahas tuntas kitab Yunus. Satire atau satir adalah gaya bahasa untuk menyindir terhadap sebuah situasi. Ironi artinya adalah sebuah kejadian atau situasi yang bertentangan dengan apa yang diharapkan. Kitab Yunus berisi satire dan ironi. Sebuah ironi seorang nabi seperti Yunus yang menjauh dari panggilan Tuhan. Sebuah ironi, Asyur yang keras dan kejam bisa bertobat sementara Israel yang dikasih Tuhan justru degil hati. Sebuah ironi, murka Tuhan ternyata di baliknya ada hati yang demikian lembut. Tuhan yang demikian lembut hati. Hari ini kita akan membahas kitab Yunus. Saya berikan tema Tesuah, artinya berbalik kepada Tuhan atau bertobat. Yunus bin Amitai adalah nabi dari Gat-Hefer, kota di utara Nazaret. Ia hidup di masa Raja Yerobeam kedua, seorang raja yang cukup kuat. Ia melayani ke Niniwe. Niniwe adalah ibu kota Asyur kuno yang didirikan oleh Raja Nimrod, kota besar di masa Raja Hammurabi, dan belakangan pada masa kejayaan raja-raja Asyur, ibu kota Niniwe menjadi salah satu kota penting di mana ada istana raja-raja di sana, khususnya di masa ekspansi 7 raja yang luar biasa. Nama-namanya ada di layar, dan 7 nama ini adalah nama-nama yang penting karena terkait sekali dengan kejadian di Alkitab. Saya hanya membahas pada bagian Raja Salmaneser ketiga. Dia adalah raja yang melanjutkan ekspansi ayahnya. Dialah Raja Asyur pertama yang menyerang Israel pada 841 sebelum Masehi dan mengenakan upeti yang besar pada Raja Yehu. Ya, kisah ini tak dicatat di Alkitab namun tertulis di sebuah obelisk atau tugu batu yang disebut dengan Tugu Hitam. Raja-raja pengganti Salmaneser ketiga juga ekspansif. Mereka menyerang kerajaan Aram sehingga Raja Hazael melemahkan tekanannya pada Yoahas, Raja Israel. Bahkan Yoas bisa mengalahkan Aram. Raja Adad Nirari ketiga sudah 3 kali ke barat meninjau perbatasan namun belum mengusir Israel Utara. Jadi menunjukkan sebuah ancaman kepada Israel. Sementara penggantinya berikutnya, Salmaneser keempat, menekan Damsyik, ibu kota Aram, sehingga karena serangan daripada Asyur, maka Yerobeam kedua akhirnya bisa melepaskan diri dari Ben-Hadad III yang hari itu menjadi raja atas Aram. Yunus diperkirakan ke Niniwe di masa Raja Adad Nirari kelima, yaitu tahun 754 hingga 745 sebelum Masehi. Waktu itu Aram sudah dikalahkan Asyur. Di bawah Yerobeam kedua, Israel sedang kuat. Maka Israel berhasil melepaskan diri dari Aram, bahkan sempat mengalahkan Yehuda. Jadi Yunus berpikir alangkah baiknya jika setelah lepas dari Aram, lalu kemudian Asyur juga dihancurkan oleh Tuhan. Maka Israel bisa mengalami masa kejayaan. Apalagi di masa Yehu, walaupun tak dihancurkan, Israel dikenakan kewajiban bayar upeti ke Asyur. Dan tetap Asyur adalah sebuah kerajaan yang sedang ekspansif, menjadi sebuah ancaman laten yang satu kali bisa saja datang untuk menghancurkan Israel. Dan kisah tentang kekejaman Asyur telah tercatat di banyak prasasti, termasuk prasasti Sanherib yang juga disebut di dalam Nahum pasal yang ketiga adalah sebuah kota penumpah darah. Karena kota ini, Niniwe, dengan raja Asyur dikenal sebagai raja-raja yang kejam. Ya, ada banyak kisahnya. Ya, bagaimana kulit manusia dikuliti lalu kulitnya dipajang ke tembok-tembok, bagaimana perut dibelah dan banyak hal yang lainnya. Itu mengerikan sekali memang. Itulah kekejaman daripada Raja Asyur ini. Dan di tengah-tengah situasi bagaimana Yunus berharap supaya Israel kembali jaya setelah Aram dikalahkan lalu Asyur sekaligus dihancurkan saja oleh Tuhan begitu. Namun pada pasal pertama ayat yang kedua dari kitab Yunus, Tuhan memanggil Yunus untuk ke Niniwe supaya Niniwe bisa bertobat. Lalu kita tahu kisahnya, Yunus bukannya ke Niniwe, dia pergi ke kota pelabuhan Yope. Lalu dia berangkat ke arah barat. Niniwe padahal di arah
timur ya. Dia jauh sekali ke Tarsis, Anda lihat di peta demikian jauhnya. Dan kemudian kapal itu goncang oleh karena angin taufan. Lalu kemudian ketika ditanya oleh penghuni kapal, ini jawaban Yunus. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Saudara, ini adalah gelar yang luar biasa. Karena pada waktu itu para dewa atau Tuhan-Tuhan daripada bangsa-bangsa hanya Allah lokal, penguasa hutan, penguasa gunung, penguasa laut, tapi nggak ada yang menguasai lautan dan daratan bahkan sampai langit. Itu sebabnya mengapa orang-orang ketakutan. Ya, apalagi ketika Yunus melanjutkan, saya lari dari Tuhan yang berkuasa ini. Jadi mereka bingung, kami harus apakan engkau? Lalu Yunus dilemparkan ke laut. Dan ada beberapa kalimat yang penting yang ingin saya garis bawahi, yaitu atas penentuan Tuhan. Ya, pasal pertama, ya ayat yang keempat, Tuhan menentukan menurunkan angin ribut. Lalu pasal pertama ayat 17, Tuhan menentukan datang ikan besar untuk menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ini adalah sebuah persoalan karena ada banyak ilmuwan tidak percaya ada manusia bisa hidup 3 hari 3 malam tanpa mati. Nah, saya sempat mengecek dari beberapa data. Saya dapatkan ada penyelam Rainer Scheme ya, yang dia bisa hidup ya setelah ditelan oleh ikan, ya ikan besar, ikan paus. Dia seorang wartawan atau fotografer daripada sebuah acara untuk mengenal akan alam ya, khususnya kehidupan laut ya, dan dia berhasil diselamatkan walaupun tidak sampai 1 hari tapi dia selamat. Namun ada kisah-kisah yang lainnya, yakni pelaut James Bartley ya 2 hari 2 malam di perut ikan ya, 1 hari di perut ikan dalam keadaan ikannya berenang, lalu ikan itu tertangkap lalu dibelah dan keluarlah dia. Belahnya cukup lama karena lapisan lemaknya tebal sekali ya, sehingga dia setelah 2 hari baru dia keluar. Dia mengalami trauma hebat dan banyak bagian kulitnya luka karena asam lambung atau situasi di perut ikan itu. Namun pada akhirnya dia kembali sehat dan melakukan aktivitas sehari-harinya. Lalu juga ada penelitian dari Dr. Harry Rimmer yang mengatakan dia pernah bertemu dengan seseorang yang ada di perut ikan selama 48 jam saat ia ada di selat antara Perancis dan Inggris. Ada beberapa data di sana, termasuk juga data sebuah fosil daripada ikan besar yang mulutnya demikian besar dibandingkan manusia di dalamnya, dan juga ada sebuah ikan besar yang bahkan bis sekalipun bisa masuk ke dalam ikan tersebut. Data-data itu Anda bisa searching sendiri di Google. Namun saya ingin menjelaskan apa yang dikatakan oleh Yunus di dalam perut ikan itu. Dia berkata, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Pasal 2 ayat yang ke-9. Jadi hari itu di perut ikan Yunus berdoa kepada Tuhan, dan dia bernasar kalau dia bisa selamat itulah karena Tuhan, dan ketika dia selamat dia akan mewartakan akan keselamatan yang daripada Tuhan kemanapun Tuhan mengutus, termasuk ke kota Niniwe ini. Jadi atas penentuan Tuhan, pasal 2 ayat yang ke-10, lalu ikan itu membuang atau memuntahkan Yunus ke daratan. Lalu kemudian datanglah firman Tuhan kedua kali meminta Yunus untuk berangkat ke Niniwe. Dan hari itu Niniwe didatangi oleh Yunus. Ini baru cocok, seorang nabi yang kemudian mengikuti akan perintah Tuhannya dan berangkat ke tempat di mana Tuhan mengutusnya. Lalu dikatakan mulailah Yunus masuk ke kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Anda lihat ini bukan berita untuk meminta mereka bertobat, bahkan sebenarnya Yunus masih setengah hati. Ini hanyalah berita untuk memproklamasikan akan datangnya penghukuman Tuhan. Tidak ada permintaan atau seruan untuk mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan, tidak ada sama sekali. Bahkan Yunus tidak menyebutkan akan nama Tuhan, Tuhan, Allah, pencipta langit dan bumi. Enggak disebutkan sama sekali.
Namun aneh, ketika Yunus yang setengah hati berteriak akan datang berita penghukuman di mana 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya pada Yunus yang adalah orang asing, ya, apalagi dari kerajaan yang dianggap lemah, ya, yaitu kerajaan Israel, ya. Tapi mereka percaya, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Tentu kabar ini menghebohkan sehingga akhirnya sampai kepada raja kota Niniwe. Lalu raja kota Niniwe turun dari singgasana, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu dia memberikan sebuah perintah, manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, ya. Dan haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah untuk minta bertobat. Saudara lihat kalimatnya, Allah adalah kata El, berasal dari kata El, Allah dalam bentuk huruf kecil semua. Artinya Yunus tidak menyebutkan siapa Tuhan Allah yang berkuasa itu. Namun berita itu rupanya membuat sang raja kota turun dari singgasana dan menyerukan pertobatan dan puasa, bukan hanya untuk manusia, bahkan seluruh ternak juga disuruh puasa. Wow, luar biasa sekali, bukan? Makanya tidak heran bagaimana Tuhan luluh hatinya melihat pertobatan yang sungguh-sungguh ini. Nah, ada beberapa perkiraan ya mengapa si raja ini ya dengan demikian cepat ya serta seluruh penduduk kota mereka bertobat dan ketakutan terhadap kejahatannya. Jelas yang pertama karena mereka dibayang-bayangi oleh kejahatannya. Mereka adalah raja yang kejam dengan pasukan-pasukan yang kejam untuk mencari akan tawanan-tawanan perang. Namun ada juga kejadian-kejadian alam maksud saya yang mendorong atau memberikan sebuah stimulus sehingga akhirnya raja kota Niniwe dengan cepat memutuskan untuk bertobat. Kita sudah sebutkan bahwa Yunus diperkirakan ke Niniwe tahun 754 sampai 745 sebelum Masehi. Nah, kira-kira 100 tahun sebelumnya telah terjadi gempa bumi yang besar di Asyur sampai dengan Hazor, ya, suatu di wilayah Danau Galilea sebelah utara. Jadi ketika Yunus berkata 40 hari lagi akan ditunggang balikkan, mungkin mereka teringat 100 tahun yang lalu terjadi sebuah gempa yang besar di wilayah itu. Dan 763 sebelum Masehi, artinya sekitar 10 tahun atau mungkin 20 tahun sebelumnya, telah terjadi gerhana total yang diikuti banjir dan kelaparan menyerang akan Asyur. Jadi mungkin saja dua peristiwa ini membuat akan orang-orang Asyur menjadi ketakutan dan mereka kemudian bertobat. Entah apakah itu yang terjadi membuat mereka semakin ketakutan. Yang jelas Tuhan memakai seruan dari Nabi Yunus untuk membuat mereka semuanya bertobat. Saudara, ada orang juga bertanya, Niniwe ini kelihatannya zaman dulu nggak terlalu besar deh, ya. Nah, ini ada penelitiannya. Niniwe dikatakan adalah sebuah kota besar yang mengagumkan, ya, 3 hari perjalanan luasnya, dan dikatakan Niniwe ini adalah kota dengan penduduk lebih dari 120.000 orang. Jadi kemudian orang bertanya, masakan Niniwe sudah ada sebuah kota yang demikian besar? Nah, ini ada penemuan saudara-saudara, ya. Di Niniwe ditemukan gerbang adat yang telah dibuka dan ternyata gerbangnya besar sekali. Ya sayang gerbang adat ini pada 2014 yang lalu dihancurkan oleh tentara ISIS. Ya, dan juga di wilayah Niniwe lama ini mereka percaya ada sebuah tempat yang disebut makam dari Nabi Yunus. Ya, lokasinya di utara kota Mosul. Dan sebagaimana gerbang kota ini, ya, politik ikonokalem dari ISIS yang ingin menghancurkan semua ikon-ikon ya kota yang berhubungan dengan sejarah dihancurkan supaya tidak mengganggu ibadah mereka ya kepada Allah mereka. Ditemukan ketika makam Nabi Yunus ini diledakkan, ya ada 7 prasasti ya di bawah makam Nabi Yunus ini. Dan ternyata itu adalah prasasti peninggalan dari Raja Asyur yang bernama Esarhaddon, salah satu dari 7 raja ekspansif dari kerajaan Asyur. Dan dicatat di sana bagaimana di masa Esarhaddon
wilayah Niniwe demikian luas dan istana dipugar demikian bagus, termasuk kota Niniwe adalah kota yang sudah luas dan besar. Penemuan yang lain daripada Felix Jones pada 1834 menunjukkan bahwa pada puncak kemakmurannya Niniwe dikelilingi tembok yang panjangnya 12 km ya, dan dapat ditinggali 175.000 orang. Ya, ini adalah sesuai ya, karena pada tahun 874 sebelum Masehi ya, sebuah kota yang didirikan oleh penguasa lama ya, itu dicatat sudah bisa berpenduduk 69.000 sekian ya, pada wilayahnya adalah setengah kota Niniwe. Juga wilayah administrasi Niniwe 70 km kelilingnya ya, menurut penelitian daripada buku Hatra ya, Kor Sabat ya, yang cocok dengan 3 hari perjalanan. Dan ketika Yunus berkata perlu 1 hari perjalanan untuk memberitakan, masuk ke pusat kota, memberitakan akan berita penghukuman itu ya, dan dia menemukan bahwa untuk masuk ke wilayah kota dari pinggir sebelah selatan ke utara kurang lebih memang 1 hari perjalanan. Ternyata kisah Niniwe adalah kisah yang akurat. Saya bersyukur kalau mendapatkan data-data yang semacam ini ya. Mari kita lanjutkan. Setelah bangsa Niniwe bertobat, Yunus kesal karena bagaimanapun dia lebih suka bangsa Niniwe dihancurkan oleh Tuhan daripada menjadi semakin kuat dan akhirnya menghancurkan Israel. Satu hanya memang akhirnya terjadi, Israel dihancurkan Asyur dan ditawan, dibuang ke wilayah Asyur ini. Jadi berdoalah Yunus kepada Tuhan. Dia berdoa demikian, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang." Jadi rupanya Nabi Yunus sudah mendapatkan sebuah seruan daripada Tuhan. Kalau dia datang ke Niniwe, maka Niniwe akan bertobat. Makanya Yunus yang sangat mengenal akan hati Tuhan yang pengasih dan penyayang. Tuhan itu lembut hati. Walaupun kadang dia murka, namun ketika orang bertobat, dia lembut hatinya. Ya, makanya Yunus berpikir ya, daripada nanti bangsa Niniwe diselamatkan, mendingan saya lari aja. Saudara, lalu kemudian Tuhan memberikan sebuah pelajaran. Ya, hari itu saudara-saudara, atas penentuan Tuhan tumbuhlah pohon jarak. Ya, pohon kecil sebenarnya itu. Ya, tapi dengan cepat tumbuh memang. Ya, sehingga sedikit memberikan keteduhan buat Yunus yang ada di sana. Nah, saudara-saudara, namun esoknya datanglah ulat yang memotong batang pohon jarak itu dan pohon itu mati. Lalu kemudian Tuhan nanya, "Ya, apakah kamu marah?" Ya, Yunus ya, yang sebelum pohon jarak itu muncul aja dia sudah berkata, "Layak aku marah. Lebih baik aku mati saja daripada lihat orang Asyur bertobat." Ya, mungkin dia berpikir bagaimana nanti ketemu dengan orang Israel, ya ketemu Raja Yerobeam, lalu ditanya Niniwe bertobat gara-gara dia. Waduh, Yunus susah hati sekali, dia berpikir lebih baik aku mati saja. Ya, tapi apalagi setelah pohon jarak itu kemudian mati, ya dia berkata, "Layak aku mati, layak aku marah sampai mati." Nah, lalu Tuhan memberikan pelajaran. Engkau sayang kepada pohon jarak itu, padahal engkau tidak lakukan sedikit pun jerih payah untuk menumbuhkannya. Ya, tumbuhnya 1 malam, pindah 1 malam, emangnya kamu punya masalah apa gitu ya? Lalu Tuhan berkata, "Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Artinya Tuhan berkata, aku tuh sayang 120.000 jiwa hidup dalam kejahatan, tak tahu yang benar, tak tahu yang salah. Kalau mereka mati, apakah aku tidak sayang? Ya, kamu masalah pohon yang tak berarti saja bisa sayang, apalagi Tuhan melihat buah karyanya, manusia ciptaannya yang terbesar, yang terindah harus mati binasa. Maka saudara-saudara, dengan pelajaran itu Yunus diajar untuk mengasihi jiwa-jiwa lebih lagi. Namun juga sebuah satirin yang sangat kuat
untuk menjelaskan kepada bangsa Israel. Asyur yang demikian kejam dan berdosa saja bisa bertobat dengan pemberitaan sederhana daripada Yunus. Masakan Raja Yerobeam yang sudah melihat pertolongan Tuhan justru keras hati dan tidak pernah mau bertobat. Saudara, kisah ini dikutip juga oleh Tuhan Yesus ketika ia ada di tengah-tengah orang Farisi. Dia mengatakan hal yang sama. Ya, orang Niniwe nanti di hari penghakiman akan bangkit dan ikut menghakimi kalian orang-orang Israel. Mengapa? Orang Niniwe dulu diberikan berita penghakiman, dia bertobat. Kalian diberitahukan tentang harus bertobat kepada Yesus oleh Yesus, ya, yang lebih besar dari Yunus, tapi kalian mengeraskan hati. Maka Niniwe akan menjadi saksi bagaimana Israel layak untuk mendapatkan murka Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu untuk bertobat. Jangan sampai kita disindir oleh Tuhan. Niniwe saja bisa bertobat. Kita yang adalah anak Tuhan, umat tebusan Tuhan, tetap saja hidup dalam dosa. Maka bertobatlah. Bahasa Ibrani menggunakan kata tesuah. Kata tesuah adalah sebuah kata yang kuat untuk menyatakan kita harus berbalik dari jalan yang jahat menuju kepada Tuhan. Kitab Yunus dibacakan secara lengkap di hari Yom Kippur, hari raya pendamaian. Dan tema hari raya pendamaian sama dengan tema kitab Yunus adalah tesuah atau bertobatlah. Mari kita bertobat kepada Tuhan. Kami mau berbalik Tuhan dari arah hidup kami kepada dunia untuk menghadap kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, berlari kepada Tuhan, mencintai apa yang Tuhan cintai, mengasihi apa yang Tuhan kasihi, dan melakukan apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Pakai kami Tuhan dalam bagian kami masing-masing untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Secara khusus berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa, karena Engkau Tuhan demikian lembut hati untuk menunggu pertobatan daripada orang-orang yang terhilang. Pakai kami Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus, amin.